untuk 05030028 dengan mata kuliah Pendidikan IPA di SD dengan dosen pengampu Dr. Frickson Joni Purba. Tujuan video ini untuk melengkapi tugas yang telah diberikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, Ibu akan mengabsen agar mengetahui mana siswa yang tidak hadir dan mana siswa yang hadir di kelas ini. Siska, Lia, Bora. Oh, Boranya mana? Oh, sakit ya. Firda, Yanti, Farum. Nah, ternyata ada satu siswa yang tidak hadir di kelas ini ya. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang bisa jelaskan pada Ibu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang bisa? Baiklah, jika ada yang tidak bisa menjelaskan pada Ibu, maka Ibu akan menjelaskannya. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernafas, kedua berkembang biak, ketiga bergerak, keempat bereproduksi, kelima beradaptasi, keenam membutuhkan nutrisi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bernafas. Bernafas, setiap makhluk hidup itu bernafas. Seperti kita sekarang, setiap makhluk hidup pasti bernafas, ya. Kedua, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak, tumbuh dari kecil menjadi perlahan-lahan menjadi lebih dewasa, lebih besar. Ibu akan memberikan contoh seperti anak bayi. Awalnya dia sangat kecil. Lama-lama, perlahan-lahan dia berkembang, dia bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat. Ketiga, bergerak. Setiap makhluk hidup itu bergerak. Seperti kita, Ibu menjelaskan kepada kalian, dan kalian coba gerakan tangannya. Bukan kalian bergerak? Ya. Makhluk hidup dapat bergerak tanpa bantuan dari siapapun. Contohnya seperti manusia, kita, hewan, dan tumbuhan. Apakah meja dapat bergerak? Ya, meja dapat bergerak, tetapi dengan dorongan dan bantuan dari orang lain. Itu bisa bantuan dari kita. Jika Ibu mendorong meja, bukankah meja itu akan bergerak? Tapi jika Ibu tidak mendorong meja tersebut, apakah meja tersebut dapat bergerak sendiri? Tidak kan?
Itu adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Keempat, beradaptasi. Makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Contohnya, kaktus. Kaktus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ibu ingin tanya, di mana kaktus hidup? Ya, biasanya kaktus hidup di padang gurun. Di sana tidak ada air ataupun makanan. Contohnya, saat ini misalnya Leni sedang berada di suatu tempat yang sangat berbeda dengan tempat sekarang Leni tinggal. Bukankah Leni akan beradaptasi dengan lingkungan yang Leni tempati saat itu? Benar kan? Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Hewan dapat beradaptasi di tempat yang mungkin lain dari tempat asalnya. Alasan makhluk hidup harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup dan tidak punah. Kelima, membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi seperti makanan, air. Jika makhluk hidup tidak makan ataupun tidak minum, maka makhluk hidup akan mati. Baik, pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua belajar lagi di rumah, dan ibu akan memberikan tugas kepada kalian agar kalian dapat mengerjakan tugas tersebut nanti di rumah, agar kalian dapat lebih memahami dan lebih mengetahui tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekian pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugasnya nanti ya. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf